today? Hari apa hari ini? It's Monday. And what date is it today? What date is it today? Tanggal berapa hari ini? It's the 3rd of October 2022. Okay. Alvin Risarina. Present, Miss. Baiti Maulia. Tiara Cahaya. Present, Miss. Okay. Andini. Dista Amelia. Present, Miss. Dita Denisia. Rianita Sari. Zara ya. Oke. Hani. Zara Indah Nurbaiti. Zara Maisa. Zara Nur Sapitri. Present, Miss. Present Kartini. Zara Revitani juga Zara ya. Raiha. Oke. And then Rizka Aulia. Risma. Zara Sabna Ali. Oke. Salsabila Olanda. Sekar Dewi Maya. Septia Fizi. Sinta Nabila. Siti Nadia. Widya Sekar Arum. Present, Miss. Oke. Yolanda. Oke, good. Thank you. Ya. Let's start our lesson. Coba. Do you have a bag? Siapa hari ini yang bawa tas? Oke, Dista and Yolanda. Only Dista and Yolanda. Yang lainnya? Oh, tidak bawa ya. It's okay. Coba Yolanda. Do you bring your things? Ada apa saja? Coba. What do you have in your bag? Apa saja yang ada di tas? Oke, tunjukkan. Buku, ada buku. And then, what else? Ada kamus. And then, oke, buku lagi. Oke, good. Kalau Dista? Coba Dista. What do you have in your bag, Dista? Saya membawa buku bahasa Inggris. Oke, buku. LKS dan Oke, buku ya. LKS. What else? Apa lagi Dista? Ada kamus. Bawa pena nggak? Ada tip X. Kemudian ada pena ya. Oke, ada pena. Good. Ya. Jadi kenapa tadi Ibu tanya ya apa isi tas kalian ya? Karena hari ini kita akan mempelajari tentang there is dan there are. Apa itu? ada. Artinya adalah ada. Ya. Bagaimana kita menyebutkan benda yang ada di sekitar kita ya dengan menggunakan kata ada atau terdapat. Nah, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ada 5. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi ya penggunaan there is dan there are. Yang kedua, kita bisa menerapkan penggunaan there is dan there are. Yang ketiga, kita bisa menganalisis penggunaan there is dan there are. Yang keempat, kita bisa mengevaluasi penggunaan there is dan there are. And then yang terakhir adalah kita bisa menyajikan teks ya yang menggunakan there is dan there are. Itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Adapun manfaat ya kita mempelajari there is dan there are tadi apa? Manfaatnya tadi apa? Ketika kita sudah memahami ya pelajaran tentang atau materi tentang there is dan there are. Manfaatnya apa? Oke, try to answer. Siapa yang mau coba jawab? Kita bisa menyebutkan benda-benda di sekitar kita ya. Gitu ya. Itu adalah manfaat daripada ya mempelajari daripada materi ini. Oke. Ya, sebelum kita lanjut ya, biar kalian semangat,
kita ice breaking dulu, oke? Oke, setuju ya? Oke. Yes. If I say morning, you have to clap your hands once. Jika ibu bilang morning, berarti kalian tepuk tangannya 1 kali, like this. Oke. If I say afternoon, you have to clap your hands 2 times. Kalau ibu bilang afternoon, kalian tepuk tangan 2 kali, like this. Ya. If I say night, ya, you have not to clap your hand. Jadi jangan tepuk tangan. Only like this. Okay, are you ready? Yes. Okay. Morning, afternoon, night. Okay, good. Once more. Morning, afternoon, night. Afternoon, night. Dista siapa? Oke. It's okay. Once more. Kita sekali lagi ya. Morning, afternoon, night. Oke. Itu artinya kalian sudah siap belajar karena sudah fokus. Oke? Are you ready to study now? Yes. Oke, sekarang kita siap belajar ya. Oke. Now look at our classroom. Coba kita lihat ruangan kelas kita. Ya. Lihat ruangan kelas kita. What do you see in our classroom? Apa yang kalian lihat di kelas? Ya. Coba. Ada jam, and then ada papan tulis, ada kalender, dan ada papan tulis kecil, ada meja, ada kursi, ya. Oke, good. Ya, kita tadi sudah menyebutkan ya, we have observe ya the things in our classroom. Kita sudah mengobservasi benda-benda yang ada di kelas ya. Nah, kalau kita tadi bilang dengan bahasa Indonesia, coba kita menggunakan kita menyebutkan dengan bahasa Inggris. Coba, ada jam. There is a clock. Ada sebuah papan tulis. There is a board. Ada sebuah kalender. There is a calendar. Ada banyak kursi. There are many chairs. Ada banyak meja. There are many tables. Ya, yang masih ada yang bingung ya. Ada yang bilang there is, ada yang bilang there are, but it's okay. Karena kita belum masuk ke dalam materi, ya. Nanti ibu akan jelaskan cara penggunaan there is dan there are. Okay. But before I explain to you about the material, ibu akan ajak kalian, ya, to watch the video about the conversations there is and there are. Coba silakan 3 orang dulu maju ke depan ya, barisan sini dulu. First, you have to come here to see the video. There I have. Ya, sini silakan. Ya, oke.
Rio, there are a lot of things to see. Okay. There are many buildings. Okay. There are many cars. Okay. And there is a police station. Okay. There is a hospital. Okay, thank you. Silakan duduk kembali, back to your seat. Dan peserta yang kedua, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Ini video tentang ini ya, conversation tentang there is dan there are. Coba tapi bisa. Ya, there is a okay, kemudian ada there are many buildings, then there is a hospital, okay, and there are many cars, okay. Ya. Okay, good. Silakan back to your seat. Duduk kembali. And the next student. In Rio, there are a lot of things to see. And then there are many buildings. There is a police station. Okay, and there are many cars. Yeah. Okay. Okay, thank you. Back to your seat. Silakan duduk tempat yang masing-masing. Ya. Jadi kita tadi sudah menonton video tentang percakapan yang menggunakan there is dan there are. Ya. So bagaimana sih cara menggunakan there is dan there are? Apa pengertiannya? Terus benda yang bagaimana? Kalau benda tunggal pakai yang there is apa there are? Kalau benda jamak pakai apa? Ya. Kita akan mempelajari itu. Silakan. There is dan there are. There is dan there are. Ya. Apa artinya there is dan there are? Ada. Terus apa lagi? Terdapat. Juga bisa ya. Ada atau terdapat yang bisa. Oke. Penggunaan there is ya. Ini untuk singular.
Siapa yang masih ingat singular noun? Apa itu singular noun? Apa? Singular noun apa sih? Benda tunggal. Good. Apa itu tunggal? Satu. Benda tunggal itu satu. Ya. Kalian boleh tuliskan apa? Boleh ditulis ya apa saja yang ingin ditulis di sini terkait dengan materi di sini ya, nggak apa-apa. Kemudian there is untuk penggunaan uncountable noun. Untuk apa ini? Uncountable noun. Siapa? Who knows? Siapa yang tahu? Untuk benda bukan. No. Ayo siapa lagi? Bukan benda jamak. Kalau benda jamak itu plural. Plural noun. Uncountable noun adalah benda yang tidak bisa dihitung. Ya. Uncountable noun itu benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya seperti apa sih benda yang nggak bisa dihitung? Bintang. Good. Apalagi? Semut bisa. Air hujan. Air. Ayo, apalagi? Angin. Angin. Good. Apalagi? Hah? Tanah. Oke, and then minyak, ya. Kemudian keju, gula, kata ini tadi ya. Oke, good. Apalagi? Beras atau nasi itu juga ya tidak bisa dihitung. Kalau benda-benda yang bisa dihitung itu kan seperti ini, meja, ya, kursi, buku, kemudian papan tulis, guru, siswa bisa dihitung, ya. Kalau yang tadi, yang contoh yang kita sebutkan tadi itu adalah benda yang tidak bisa dihitung, ya, gitu. Nah, ini untuk benda tunggal dan benda yang tidak bisa dihitung memakai apa? There is, ya. Sedangkan there are adalah untuk plural noun. Apa itu plural noun? Benda jamak. Benda jamak. Apa itu benda jamak? Benda yang lebih dari satu. Good. More than one. Ya, lebih dari satu. Ya, benda jamak adalah benda yang lebih dari satu. Sampai di sini any questions? Ada pertanyaan nggak? There is untuk benda tunggal dan benda yang tidak bisa dihitung. There are untuk benda jamak. Sampai sini dipahami dulu. Ya. Oke, good. Gak ada soal ya, gak ada pertanyaan ya. Oke. Tadi kan there is itu benda tunggal, Ya. tapi nggak bisa dihitung. Benda tunggal. Benda untuk benda tunggal dan benda yang tidak bisa dihitung. Nah, Ibu kasih contoh ya, biar mudah ya. Contohnya, ada sebuah buku. There is a book. Oke. Kemudian contoh yang kedua untuk benda yang nggak bisa dihitung. There is some water. Ada sedikit air. Nah, ini contoh. Jadi untuk benda yang nggak bisa dihitung pakainya there is, bukan there. Nah, sama dengan penggunaan there is untuk benda tunggal. Gitu. Misal ada sedikit nasi di dalam piring tersebut, berarti apa? There is some rice ya on my plate, begitu ya, nggak boleh pakai an. Oke, paham nggak? Belum? Paham, Mas. Paham.
Ya. Oh, emas Kenapa Dista? Langsung ya Dis. Are you here? Oke. Baik. Setelah kalian tahu penggunaan there is dan there are untuk benda apa saja, ya. Sekarang kita akan masuk ke membuat benda menjadi benda jamak. Ya. Kalau benda tunggal kan kita pakai saja. Tapi kalau benda jamak ya ada yang ditambah dengan s, ada juga yang tidak beraturan, ya. Coba dilihat di situ di tadi yang sudah Ibu kasih, ya. Yang pertama, ya. Sebagian besar kata benda tunggal ya membentuk kata benda jamaknya dengan menambahkan akhiran s. Yang pertama contohnya dibaca coba ya. Boat. Dibacanya boat. Coba dibaca. Boat. Boat. Jamaknya menjadi boat. Ya, artinya apa? Boat. Perahu. Boleh ditulis. You can write in your paper. Boleh. Lanjut, number 2. Coba Dista, dibaca Dis. Contohnya apa itu Dis? House. House. Ya. House. Apa artinya house ini? Rumah. Benda jamaknya menjadi apa? Houses ditambah s. Rumah-rumah. Ya. House rumah, houses rumah. Berikutnya si Badriah. Bukan cat bacanya. Cat. Oke, cat. Jamaknya gimana? Cats ditambah dengan s, ya, cats. Apa artinya? What is the meaning of cat? Kucing. Good. Next, contoh yang keempat. River. Coba Afin, dibaca Afin. River. Jamaknya? Rivers. What is the meaning of rivers? Sungai, ya. Sungai. Iya. You can write down. Boleh pakai bahasa Indonesia. Ya. Sungai. Ya, sama dengan ya sungai. Ini tadi apa? Ya, house, rumah. Tulis di sini. Cats, ya. Oke, good. Selanjutnya, ya, yang kedua adalah kata benda tunggal yang berakhiran dengan huruf s, x, ya, z, ch, sh, ya, atau biasa kita sebut dengan hissing sound, suara yang berdesis, ya. Maka membentuk kata benda jamaknya adalah dengan menambahkan akhiran is dengan ditambah es. Contohnya bus, apa artinya bus? Bis. Jadi apa? Buses. Nah, dibacanya penuh ya, buses. Ya. Ya. Wish, keinginan. Wishes, keinginan. Box. Apa box? Kotak. Ya. Kotak atau peti, ya. Jamaknya menjadi apa? Gimana coba bacanya? Boxes. Ya, bacanya boxes, ya. Oke, itu ya. Jadi yang berakhiran dengan huruf hissing sound s, sh, ya, ch, x dan z, maka cara menambahkan s-nya adalah menambahkan es, ya. Ingat.
Lanjut yang ketiga. Kata benda tunggal yang berakhiran dengan huruf konsonan Y. Ya. Membentuk kata benda jamaknya dengan menghilangkan huruf Y-nya. Jadi Y-nya dihilangkan, kemudian diganti dengan huruf IES. IES. Nah, lihat contohnya di situ. Coba dibaca. Coba Baby. Sapna dibaca Sapna. Baby. Babies. Bacanya bukan babies, tapi babies ya. It's okay, nggak apa-apa. Ini namanya masih learning process ya. Baby, apa artinya baby? Bayi. Lihat di situ kan ada huruf Y kan, berakhiran dengan huruf Y. Sebelum huruf Y kan huruf mati ya kan. Maka ketika kita membentuk benda jamak, maka Y-nya dibuang, ganti dengan IES. Baby menjadi babies. Oke, lanjut yang kedua. Contohnya coba bisa dibaca. City. City menjadi cities, kota. Ya. City, kota. Ingat ya, kalau yang sebelum Y-nya tapi huruf mati ya. Kalau huruf hidup dia tetap ditambah S saja seperti biasa. Cities, ya, kota. Daisy. Daisy, kembang sepatu. Jadi daisies. Apa daisies? Kembang sepatu. Kembang sepatu. Oke. Sampai sini any questions? Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut ke irregular plural? Pahami pelan-pelan ya. Ingat-ingat. Oke, lanjut yang selanjutnya. Kata benda tidak beraturan. Jadi tidak beraturan itu maksudnya adalah benda jamaknya itu tidak ditambahkan dengan S, tapi membentuk benda jamaknya sendiri. Ya, contohnya di situ woman, ya, it will be women, bukan womens, ya, tapi women, women. Coba ikutin, woman, woman, women, 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 women. Apa artinya? Apa artinya women? Wanita. Wanita. Kalau anak perempuan apa? Girl. Kalau woman, kalau women itu sudah wanita, sudah dewasa, ya. Lanjut. Man. Apa artinya man? What is the meaning of man? Pria. It will be man. Jadi A-nya berubah menjadi E. Pria, man. Lanjut. Child. What is the meaning of child? Anak. Ya. It will be children. Anak-anak. Anak-anak. Oke. What is the meaning of tooth? Coba apa artinya tooth? Gigi. Ya, jamaknya menjadi bukan tooth tapi teeth. Gigi. Teeth. Seperti huruf fa. Coba teeth. Bukan teeth ya, tapi teeth. Nah, kalau di huruf hijaiyahnya seperti huruf sa. Teeth. Next, foot. Apa? Kok kamu? Kaki. Kok kamu? Foot, kaki.
people. People. Ya, people. Masih keinget foot kaki dari kamu. Lanjut, mouse. Mouse. What is the meaning of mouse? Tikus. Tikus. Jadi mice. Bacanya mice ya. Mice. Mice. Jangan mic ya. Mice. Mice. Tikus. Next. Deer. Rusa. Ya, rusa. Do you know rusa? Tahu kan? Tahu. Oke. Jamaknya deer. Rusa. Ya, deer, rusa. Next, fish. What is the meaning of fish? Ikan. Jamaknya jadi fish. Tetap ya, fish. Ikan. Oke. Itu adalah cara membuat kata benda tunggal menjadi jamak. Coba dilihat dulu lagi ya dari awal tadi yang membuat benda tunggal menjadi jamak yang biasa ya ditambahkan s ya. Kemudian yang kedua, kalau dia berakhiran dengan huruf fixing sound maka ditambah dengan is ya. Kalau berakhiran dengan huruf y dan sebelum huruf y itu adalah huruf mati, maka y-nya dihilangkan diganti dengan ies ya. Dan yang terakhir adalah benda jamak yang tidak beraturan atau irregular plural noun. Ini tidak ada rumusnya ya. Jadi yang atas tadi kan ada tuh patokannya. Tapi yang irregular plural noun ini harus dihafalkan karena tidak ada rumusnya ya. Sering baca di kamusnya itu kan ada irregular plural noun yang ada di tengah, di halaman tengah itu kan ada ya, di sini ada biasanya ya. Oke, kita baca dulu contoh-contohnya tadi ya, yang both tadi ya, supaya kita bisa baca dengan benar. Yuk, repeat after me ya, ikutin ibu ya. Boat, boats, house, houses, cat, cats, river, rivers, bus, buses, wish, wishes, box, boxes, baby, babies, city, cities, daisy, daisies, woman, women, man, child, children, do, thief, food, feet, person, people, mouse, mice, deer, fish. Oke. Kita lihat contoh yang di bawahnya. Penggunaan there is ya. Untuk benda tunggal. Coba dibaca Dista contohnya Dista. There is a book. Oke, kemudian there is an umbrella. What else? There is an orange. Oke. There is a book. Ada sebuah buku. And then there is an umbrella. Ada sebuah
Sampai sini, any questions? Sebelum kita lanjut ke contoh plural noun, memakai there are. Ya. Any questions? Ada pertanyaan? There is a book. There is an umbrella. There is an orange. Ada pertanyaan? Bu, kenapa itu tulisannya an kok dibacanya ini? Yang mana? Yang there is an umbrella. Oke. Pertanyaannya, kenapa di sini ada yang pakai ada yang pakai en gitu? Iya, Bu. Ya. Jadi teman kalian menanyakan kenapa ada yang memakai dan kenapa ada yang pakai en. Ya. Who will try to answer your friends' question? Siapa yang mau coba jawab pertanyaan teman kalian tadi? Ya. Siapa yang mau jawab pertanyaan Royha? Ayo. Kenapa harus pakai Kenapa harus pakai en? Apa bedanya? Ya? Gak ada yang mau jawab? Belum ada yang bisa? Belum. Oke. Ya. Ini adalah book. Diawali dengan konsonan sound, ya. Huruf mati B di sini. Maka untuk membilangkan sebuah kita memakai ya. Lanjut, ini adalah umbrella ya, diawali dengan huruf hidup. Ya. Umbrella bacanya kan A. Ya. Maka diawali dengan en. Tidak memakai bukan umbrella tapi en umbrella. Next, an orange. Di sini ya diawali dengan huruf hidup yaitu O. Maka di sini nggak boleh membilangkan semuanya jangan pakai orange, tapi memakai an orange. Get it? Paham? Coba. There is black and semut. Pakai apa? Pakai there is an and, ya, jangan memakai an. Apa artinya ini? Ada seekor semut. Ya. Next. There is what else? Watch ini apa? Jam tangan. Pakai apa en? Pakai there is a watch. Ya, jangan pakai en karena w di sini, watch di sini adalah konsonan sound, huruf konsonan. Ya, paham? Paham ya? Oke. Good. Ya, selanjutnya adalah di situ lihat ya. Penggunaan there are untuk jamak. Oke, lanjut. Penggunaan there is untuk uncountable noun, ya. Coba. Selain some water ini ada yang bisa kasih contoh lagi? Coba, ada sedikit keju di kulkas itu. Ya. There? Ya, there is. Jangan pakai Kalau benda nggak bisa dihitung nggak boleh pakai ya. There is some cheese in the refrigerator. In the refrigerator. Ya, itu ya. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana cara membuat pertanyaan
terkait dengan penggunaan there is dan there are. Biasanya pertanyaan apa yang kita pakai? Kalau nanti jawabannya itu adalah ada. Ada ini, ada itu. Kira-kira apa? How many dan how much. Apa artinya how many? How many dan how much itu artinya berapa banyak. Bedanya apa? Boleh ditulis how many ya, berapa banyak untuk benda yang bisa dihitung. Berapa banyak untuk benda yang bisa dihitung. Contohnya, how many tables are there? Ada berapa meja yang ada? Ya, how many tables are there? Jawabannya, there are 5 tables. Ada 4 meja misalnya. Ya. Sedangkan how much for untuk menanyakan berapa banyak ya untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, how much honey do you have? Berapa banyak madu yang kamu punya? Nah, itu ya. Untuk benda yang nggak bisa dihitung, kita menanyakan berapa banyak itu pakai how much. Kalau bendanya bisa dihitung pakai how many. Cara membedakan benda kata apa tadi? Benda yang bisa dihitung? Bukan. Yang mana? Huruf yang mati atau yang hidup itu gimana? Oh ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kan gini, huruf hidup itu ini ya, A, I, U, E, O. Ini namanya konsonan. Ya, apa namanya, huruf hidup atau vowel sound ya. Oke. Kalau yang huruf mati namanya konsonan sound. Selain daripada ini, selain daripada A, I, U, E, O, ada yang huruf mati. Umbrella. Yang awalnya A itu Huruf hidup. Pakai N. harus pakai selain berarti kalau pakai itu pakai Kan ya. Kalau huruf mati pakai berarti yang A itu E O itu huruf hidup. Ya. Huruf mati. tadi belum. Iya. Oke? Any more questions? Ada lagi? No questions. Yeah. Now we have to make groups because we have 9 students. Yeah. So we have to design our group into three groups. Jadi satu grup 3 orang ya. Silakan berkumpul di grupnya masing-masing. Barisan ini dan ini ya. 1, 2, and 3. Silakan ini aja disesuaikan. Jejaknya yuk. Melingkar boleh. Kita mau kelompok. I want to give you a worksheet that you have to do. Mau bagi kalian KKBD ya. Yang harus kalian kerjakan.
tiger. Apa ya? Yang lucu-lucu. Mana ada? Kelinci apa kayak gitu? Rabbit sudah, rabbit, cat, and deer. Bisa aja. Deer. Tulis aja D-E-E-R. R-A-B-nya 2. Tulis aja salah satu ditulis. Ditulis juga anggota kelompoknya ya. Oke, ditulis namanya siapa? Di sini. Ya, tulis saja. Cahaya, Siti Badriah. Tulis ya. Ya. Oke. Sudah selesai? Semua ditulis ya. Now, I have a bag with me. Jadi punya tas yang isinya barang-barang. Ada payung. Ini kamusnya silakan dulu. Kemudian ada kamus, ya. Ada buku, ya. Kemudian ada foto atau gambar, ya. Ada 3 buku. Ada kotak pensil, ada penghapus, penggaris, kemudian gunting, pensil, ya. Nah, sekarang itu sudah Ibu cantumkan juga di situ, ya, gambar-gambarnya. Silahkan kalian, ya. Perintahnya adalah observe, ya. Nah, ini that your teacher has. Ya, observe the things that your teacher has. Jadi benda-benda yang ada di halaman 1 ini atau yang Ibu bawa tadi ya sama. Ini tolong kalian tuliskan dengan menggunakan there is dan there are. Ya. Misal di situ ada berapa pensilnya? Misal ada 6. Tulis 6 pensil begitu ya. Yes. Jangan menggunakan there is dan there are. Kalau yang tunggal pakai apa tadi? There is. Kalau jamak pakai there are. Untuk bahasa Inggrisnya boleh kalian cari di kamus. Sembari kalian nanti mengerjakan worksheet ini, Ibu akan menilai sikap kalian ya, dari percaya diri, ya, kemudian santun, ya. Kemudian satu lagi adalah kerjasama. Jadi nanti Ibu nilai dari kesantunan kalian, kerjasama, kemudian percaya dirinya, gitu ya. Ibu akan nilai. Oke, silakan dikerjakan. Cari di kamus. Biasanya yang megang kamus Terserah Ibu yang ini dulu boleh. Kalau bunda pakai apa tadi? Pakai apa tadi? There is. Ini apa sih? Jadi pendidikan ada. Harus ada atau nya kalau bunda. Ada sebuah jam junjungan atau bahasa Inggris?
supaya memudahkan kalian. Kalau masih udah dapat belum? Belum. Dilepas aja dulu ya. Ini kan nggak begini. Menggunakan teris dan teha. Mana dulu yang mau kamu siapkan? Ada sebuah bulan ini, ada sebuah penat, ada sebuah pahit. Maka bahasa Inggris pakai teris dan teha tadi ada sebuah. Ini ada sebuah kamus, ada sebuah kotak pensil. Saya nggak usah ya. Itu. Ada apa ya? Bahasa Inggrisnya tulis caranya yang bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Sebutkan ya di situ bendanya, kalau ada 3 ya tulis 3. Nah, ya. Kalau cuma dia cuma 1, berarti ya Pak pakainya sebuah gitu ya. Semuanya pakai there is atau there are. Depends on the things. I give you 15 minutes to do.
Ya. Ya. You have 5 more minutes. 5 menit lagi. Finish. Ya, kotak pensil. Ya, 3, 3. Kalau jamak tadi pakai apa? Jamnya ini pakai apa? Tambahin apa tadi? Iya. Iya. Bu, ini gunting ya, Bu? Ya. Ini tempat ikan. Gunting sis. Pensilnya itu.
Pak coba. Oke, time is up. Waktunya habis, ya. Finish all? Finish. Oke, finish. Group rabbit finish. Oke. Group cat finish. Group deer finish. Finish. Good. Give applause to us. Oke, sekarang silakan grup deer dulu maju ke depan. Silakan 3 orang maju ke depan semua membacakan hasilnya. Oke, silakan gantian membacakan hasil yang dikerjakan. Ya. Yang kuat. Number 1. Satu orang satu. There are 3 books. Okay, good. Then there is a clock. Good. There is a apa itu chair? Apa benda apa? Penghapus eraser. There is an eraser. Number 4. An umbrella. Okay. Next. There is a picture. Good. And then there is a ruler. Good. There is a dictionary. Good. And then there are 8 pencils. there are 8 pencils. Good. And then There is a photo. And then there is a pencil case. Sudah semua ya? Oke, silakan dibawa ke sini. Give applause to your friends. Group here. Oke, next group cats. Maju ke depan, silakan. Ya. Oke. Number 1. There is satu orang satu. There is a clock. Number 1. And then number 2. There.